Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Penobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema, berhasil karena Kristus. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kembali anugerah-Mu kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mewahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Penobos, bacaan kita dari 2 Korintus 4 ayat 5 dan 6. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam kegelapan akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya saudara, banyak standar keberhasilan di dunia ini yang telah ditetapkan. Tapi kita mau belajar hari ini bukan menurut standar dunia, tetapi menurut standar Alkitab yang tadi kita baca. Jadi pemahaman tentang keberhasilan itu seperti apa kita pelajari di sini. Hidup kita disebut berhasil kalau pertama kita bersandar kepada kemurahannya. Kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat ke-1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ya saudara, karena kemurahan Allah lah kita bisa melayani sampai saat ini. Ingat saudara, namanya pelayan Tuhan berarti Tuhanlah yang memilih mereka para pekerja-pekerjanya. Jadi anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa kalau saudara dan saya hari ini layak melayani Dia. Siapa Dia? Yesus, Raja segala raja, penguasa alam semesta ini. Dan pastinya seorang yang bekerja kepada perusahaan besar dengan gaji yang sangat besar tentunya sangat bersuka cita, bukan? Demikian juga kita harusnya seperti demikian. Karena kita bukan bekerja kepada manusia, tetapi jauh lebih tinggi daripada manusia karena manusia ciptaannya, yaitu kepada Tuhan sendiri. Jadi kalau saudara hari ini terpilih untuk melayani Dia, ini adalah anugerah dan kemurahan yang besar. Jadi saudara, kita akan disebut berhasil kalau saudara bersandar pada kemurahannya. Karena bukan karena kekuatan kita bisa melayani Dia dan kita bisa menjadi berkat. Jadi keberhasilan pelayanan kasih yang dilakukan oleh Paulus dan timnya adalah karena kemurahan Allah. Bukan karena kemampuan atau keahlian yang mereka miliki. Itu yang sangat disadari oleh Paulus. Dan demikian juga kita belajar hari ini, sadarlah. Kalau kita bisa melayani bukan karena kita, bukan karena pengalaman, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita membaca puluhan atau bahkan ratusan kali Alkitab sampai tuntas, tidak. Tapi kalau kita bisa melayani, itu adalah kemurahan Allah. Tuhan mempercayakan saudara dan Tuhan memperlengkapi kita. Dan itu juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua,
tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya saudara, kita pelajari di sini bahwa Paulus sangat yakin dan percaya bahwa karena kasih karunialah ia boleh menjadi rasul. Karena dia sadari dia adalah orang yang paling hina di antara semua rasul. Kita tahu bagaimana dulu yang dilakukan oleh Saulus sebelum ia menjadi Paulus, ya, telah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Nah, dia sadari bahwa karena kasih karunia dia hari ini bisa melayani Tuhan. Dan dikatakan kasih karunia yang dipercayakan Tuhan itu tidak sia-sia. Melainkan yang dilakukan adalah dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Dan dia sadari bukan karena dia juga untuk bisa bekerja lebih keras dari yang lain. Tetapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam hidupnya. Jadi saudara saya, engkau yang sudah hari ini ada di dalam posisi melayani Tuhan. Engkau akan sadari dan semakin mengerti bahwa ternyata kita bisa melayani sampai sejauh ini. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya pikir ya, saya setiap pagi di doa pagi, di persekutuan doa, di pemuritan menyampaikan firman Tuhan. Wah, materinya bisa kehabisan ya saudara kalau pakai kekuatan saya. Tapi saya merasa bahwa ternyata tidak sesulit yang banyak orang bayangkan. Saya hanya perlu bilang ini aku, Tuhan pakai aku. Dan saya hanya cuma perlu memberi diri saya untuk dipakai Tuhan. Berikutnya saya melihat Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mewahyukan, Tuhan yang mengingatkan. Semua itu diwahyukan oleh Roh Kudus bagi setiap mereka yang mau diperlengkapi oleh Tuhan, yaitu setiap mereka yang mau diutus Tuhan. Jadi saudara, mari bersandarlah kepada kemurahannya seperti yang Paulus katakan, bukan aku tapi kasih karunia yang bekerja di dalam hidupnya. Jadi saudara, kemurahan Tuhan inilah yang memungkinkan Tuhan menyatakan kebaikan kepada semua ciptaannya, kepada mereka yang percaya dan menerima Dia. Maka Tuhan bukan hanya memanggil saudara untuk menjadi seorang Kristen, tapi Tuhan memanggil kita untuk kita melanjutkan pekerjaannya. Pergi jadilah seluruh bangsa muridku. Dan itu adalah perutusan yang Tuhan berikan kepada kita semua yang mau dimuridkan. Jadi hari ini beri hidupmu untuk dimuridkan saudara. Tidak ada seorang guru langsung menjadi guru. Dia harus menjadi murid sampai akhirnya dia bisa menjadi guru. Nah, begitu juga saudara, jadilah murid yang excellent, yang selalu mau belajar, tidak suka bolos-bolos, dan selalu mengikuti pelajaran dengan fokus dan serius. Jadi saudara, orang yang mengandalkan Tuhan artinya bergantung pada kekuatan Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri. Banyak orang yang melayani Tuhan dengan kekuatannya, maka dia berkata ketika dipercayakan, besok kamu bawa sharingnya, aduh jangan deh saya belum siap. Nah, ini adalah tipe orang yang melayani dengan kekuatannya sendiri saudara. Sebab dengan kekuatan kita gak ada satupun yang bisa melakukan tugas pelayanan ini. Dan tidak akan pernah membawa dampak bagi orang yang mendengarnya. Tapi kita perlu Tuhan, andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Engkau hanya perlu berdoa dan minta Tuhan berikan hikmat-Mu, aku siap. Ya saudara, nah setiap kita yang mempunyai sikap hati seperti demikian, saya percaya saudara akan kagum dan terheran-heran. Ternyata Tuhan memberikan hikmat yang membuat saudara bilang, kok bisa ya? Ya ini dia saudara. Tuhan memperlengkapi setiap mereka orang-orang yang mau diutusnya dengan karunia-karunia Roh Kudus ya saudara. Jadi oleh karena itu saudara, jangan sampai kita bisa melayani ya, tapi kita mengandalkan kekuatan sendiri atau mengandalkan manusia. Sehingga akhirnya terkutuklah yang datang seperti dikatakan dalam Yeremia 17 ayat ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Iya itu dia saudara, terkutuklah ya mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah saudara, tetapi sebaliknya bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iya.
Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Engkau hanya perlu datang dan berdoa. Tuhan mengurapi, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan memberi keberanian dan kemampuan untuk kita melakukan tugas pelayanan. Jadi ingat saudara, bahwa kita disebut berhasil kalau kita bersandar pada kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita akan disebut berhasil kalau saudara bertindak dengan integritas. Apa maksudnya integritas? Apa yang kau katakan, itu yang kau lakukan. Itu namanya punya integritas. Saudara, kadang-kadang kita bernyanyi, saudara, setia-setialah, setia sampai mati. Belum mati udah gak ada lagi orangnya. Ini namanya gak punya integritas. Walaupun itu cuma nyanyian, tetapi itu adalah perkataan yang keluar dari mulut saudara. Itu diimani kita dan itu yang harus kita lakukan. Ada banyak orang nyanyi sampai joget-joget. Suka-sukamu Tuhan. Kita bilang suka-sukamu Tuhan. Tapi ketika kita dimaki, kita ngamuk, kita marah, kita nggak nerima. Ketika kita difitnah, kita marah dan kecewa. Dan kita nggak mau lihat orangnya lagi, ketemu aja nggak mau. Bahkan kita tinggalkan pelayanan karena ada orang tersebut. Kita tinggalkan ibadah karena ada orang tersebut. Halo saudara, punya integritas itu yang Tuhan mau ada pada saudara saya. Artinya apa yang kau katakan itu yang kau lakukan. Kalau lagi sakit aja bilang begini, ya Tuhan kalau aku sembuh, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sudah sembuh lupa lagi ya saudara. Nah inilah saudara, banyak orang yang melakukan hal demikian. Seperti dikatakan 2 Korintus 4 ayat kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, itu yang dilakukan oleh Paulus. Dikatakan ia dan timnya menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Bagi mereka kehidupan itu adalah sesuatu yang dipresentasikan kepada orang lain secara transparan tanpa ditutupi. Jadi saudara, hidup saudara ini adalah harusnya sebagai suratan yang terbuka. Orang melihat Kristus di dalam hidup saudara. Sehingga orang berkata, wah orang Kristen itu hebat ya. Seharusnya semua perusahaan mencari orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu rajin, semangat. Diapain aja ditegur, siap terima teguran dan mau berubah. Seharusnya seorang Kristen adalah orang yang ramah kepada semua orang. Dan bahkan membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Gak pernah ngambek. Yang ada selalu hatinya penuh sukacita. Harusnya begitu saudara. Dan semua orang mau mempekerjakan orang Kristen. Harusnya begitu saudara. Kenapa? Karena hidup kita memuliakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Hari-hari ini banyak orang bilang, jangan pakai orang Kristen. Kenapa? Karena cepat ngambek. Karena kalau ditegur marah, ntar nyampe kemana-mana diomongin, dijelekin. Jangan pakai orang Kristen. Kenapa? Males. Halo saudara, kita perlu bertobat karena standar yang mulai menurun yang dilihat orang terhadap kekristenan. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang ini? Berubah, muliakan Tuhan dengan tubuhmu kata Tuhan. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Orang melihat saudara, dia melihat Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Ya saudara, jadi mereka juga dikatakan Paulus gak berlaku licik. Dalam melayani pekerjaan Tuhan gak ada trik-trik, gak ada unsur-unsur untuk mendapatkan keuntungan untuk kepentingan sendiri. Nah dikatakan ia tidak memasukkan firman Allah untuk tujuan keuntungan sendiri. Dan mereka siap untuk dipertimbangkan atau dinilai oleh semua orang. Banyak orang baru ditegur aja udah marah saudara. Orang yang gak mau terima teguran adalah orang yang nyerang balik. Saudara perhatikan ya. Malah nyerang balik ketika dibilang, kenapa kamu gak datang kemarin? Ayo dong rajin. Yang ada bilang gini, kamu juga kemarin pernah gak datang, gak rajin. Wah ini tipe orang yang nyerang balik. Ini adalah orang-orang yang tidak mau ditegur saudara. Artinya sombong ya saudara. Nah satu kata dan perbuatan ditunjukkan Paulus dan tim pelayanannya sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Jadi artinya ada unity, kesepakatan.
Saudara, berbahagialah kita yang hari ini tertanam dalam satu komunitas, ya baik gereja lokal maupun komunitas rohani lainnya. Nah, di situ pasti ada yang namanya pemimpin, saudara. Nah, saudara hanya perlu unity dengan pemimpin seperti Paulus. Dia memimpin para murid lainnya untuk bersama-sama dalam melanjutkan tugas pelayanan. Dan beliau sepakat satu kata. Nah, demikian seharusnya, saudara. Tidak dikatakan ya di depan, di belakang diomongin. Nggak ada yang begitu, saudara. Semua kita mau masuk surga, amin. Kita terus belajar kebenarannya. Karena firman Tuhan meluruskan jalan saudara. Firman Tuhan akan mengajar, mendidik kita dalam kebenaran dan menyatakan kesalahan. Jadi saudara hanya perlu ketika engkau menanamkan dirimu, punya komitmen dan integritas, berikutnya lakukan dan jalankan segala aktivitas saudara dengan bersandar pada nilai-nilai yang kita sudah pelajari. Nah, yang ketiga, saudara, disebut berhasil kalau saudara adalah orang yang bersedia diterangi hatinya. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ya saudara, bangkit jadi teranglah. Jadi bagian saudara dan saya mau bangkit. Kita mau diperlengkapi, kita mau dipakai, kita mau diutus Tuhan. Ketika engkau adalah orangnya, berikutnya dikatakan terang itu yang akan datang atas saudara. Sehingga kemuliaan Tuhan terbit atas kita semuanya. Jadi terang itu yang akan datang kepada saudara. Yang penting saudara mau melangkah. Saya mau, saya melangkah, Tuhan yang akan bertindak, saudara. Nah, inilah saudara, orang yang mau bersedia diterangi hatinya, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan itu akan meluruskan jalan saudara. Dan saudara mau mempraktekkan, bukan hanya mengatakannya, bukan hanya mendengarnya. Maka saya percaya seperti dikatakan Yakobus 1 ayat 25, mereka yang bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia karena perbuatannya itu, saudara. Ya, jadi penerangan batin atau hati nurani dibutuhkan oleh orang percaya karena pada masa lalu hati kita ini rusak oleh dosa. Dulu waktu kita belum masuk dalam panggilan Tuhan, hati kita tuh rusak, saudara. Kenapa? Karena dosa merusaknya. Banyak kecewa, banyak kepahitan, banyak hal yang membuat kita gak bisa mengampuni, ya saudara. Nah, banyak orang hatinya rusak, tapi ketika mau diterangi hatinya, mau datang kepada terang itu, maka terang itu akan memimpin saudara, menuntut saudara hingga semua yang kotor dan rusak bersih dan pulih dan menjadi sehat, saudara. Luar biasa ya saudara. Makanya kenapa Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan hidup, dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Engkau hanya perlu ambil keputusan, cari Tuhan, datang kepada terang. Terang itu akan menerangi hatimu yang rusak. Segala dosa-dosa di masa lalu Tuhan mau hapuskan itu daripada kita. Tuhan ampuni dan Tuhan lupakan. Dan kita menjadi manusia baru, hidup dalam pimpinan Tuhan. Terang Tuhan akan menerangi jalan saudara. Semakin hari semakin terangmu, semakin nyata saudara. Dan orang melihat Kristus dalam hidupmu. Yang penting saudara, yang harus kita buang adalah ego, gengsi kita. Harga diri, nama baik yang kita pertahankan itu harus habis. Gak boleh kita pertahankan lagi. Orang mau jelekin saudara seperti apapun, udah enggak apa-apa. Karena kalau saudara benar, kebenaran itu akan diterangi oleh terang. Sehingga semua orang akan melihat saudara benar. Jadi gak usah membenarkan diri saudara ya. Apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara alami, ingatlah penderitaan Yesus. Yesus sudah mati buat kita. Baru kita peringati beberapa minggu ini bagaimana kembali kita menonton film Passion, bagaimana penyiksaan yang dialami Yesus menuju ke Golgota. Bagaimana penyiksaan yang dialami, dia diludahi, ditinju, dipukul, diolok-olok saudara. Yesus alami itu untuk saudara dan saya agar kita selamat. Jangan sia-siakan kasih karunia yang sangat besar ini yang Tuhan berikan buat kita. Dengan menyia-nyiakan, tidak mau datang kepada terang, tidak mau belajar untuk mengerti kehendak Allah.
Jadi saudara, ketika hati kita diterangi oleh Roh Kudus, kita akan dibawa kepada pengetahuan tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Engkau mau datang kepada Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan Roh Kudus akan menerangi hati saudara, menerangi jalan saudara. Dia akan menuntun kita sedemikian luar biasa. Oleh karena itu saudara, kenapa dikatakan mereka yang menghujat Roh Kudus gak akan diampuni? Karena Roh Kudus adalah materai sampai kita memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Jadi oleh karena itu, biarlah Roh Kudus memimpin jalanmu. Engkau hanya perlu datang kepada Tuhan, maka Roh-Nya akan memimpin setiap langkahmu. Ketika engkau salah, Dia akan tegur kita. Ketika kita keraskan hati, Dia hajar kita. Ketika kita bebal, kita disesah. Tapi itu pun dilakukannya karena mengasihi kita, agar kita kembali kepada jalannya saudara. Agar kita tidak menyimpang, kita tidak tersesat. Kalau domba tersesat jalannya, maka bahaya mengancam. Banyak binatang buas yang siap menerkam dan mencabik-cabiknya. Begitu juga kita saudara. Tuhan sayang sama kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan mau menuntun setiap langkah kita. Tuhan gak mau saudara diterkam dan dicabik oleh kuasa iblis. Karena Ia dikatakan mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelannya? Mereka yang tidak punya kekuatan Tuhan. Jadi kembali saya mau katakan saudara, di dalam ibadah engkau akan mendapatkan kekuatan dan pengurapan. Kekuatan untuk lawan iblis dan iblis pergi. Dan pengurapan untuk kau menjadi gadis bijaksana dengan minyak pengurapan yang kau bawa sebagai persediaan. Jadi oleh karena itu saudara, tetap berjalanlah dalam tuntunan terang, yaitu Roh Kudus sendiri yang akan memimpin jalan saudara. Bagi siapa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, berkenan kepada Tuhan itu yang harus kita kejar. Bagaimana caranya? Roma 14 ayat 17 dan 18 katakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Iya. Kerajaan Allah bukan soal makanan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi intinya adalah kebenaran. Kebenarannya saudara hidupi dalam melayani Tuhan. Saudara harus punya integritas. Oleh karena itu layani Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Tapi bagaimana saudara tahu kebenarannya kalau saudara tidak pernah belajar? Saudara tidak pernah membaca, saudara tidak pernah mendengar. Bagaimana mungkin saudara tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kebenaran. Jadi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran sesuai dengan standar Tuhan, bukan kebenaran menurut standar manusia. Saudara hendaknya memperhatikan hal demikian. Jadi dikatakan yang harus kita lakukan adalah bersedia diterangi hatinya. Tuhan akan menerangi selalu hati saudara agar hati saudara bersih. Ingat, saudara, waktu sudah semakin singkat. Tuhan bisa setiap waktu, setiap saat datang menjemput kita, baik secara pribadi atau secara corporate dalam pengangkatan orang percaya. Karena kita ada di akhir zaman. Setelah hari kedua, Tuhan akan menghidupkan kita. Dan pada hari ketiga, Tuhan akan bangkitkan kita untuk kita berjumpa dengan Dia. Dan ini adalah waktunya. Kita ada di tahun 2024 bicara tentang yaitu setelah hari kedua atau hari ketiga. Jadi setiap saat Tuhan bisa datang menjemput kita. Oleh karena itu persiapkan dirimu kalau seorang mau berangkat keluar kota atau keluar negeri, naik pesawat terbang, dia harus sudah siap 1,5 jam sebelumnya di ruang tunggu keberangkatan. Ya, dia paling tidak sudah harus ada di bandara. Paling tidak 1/2 jam sebelum ia dipanggil, ia sudah standby di ruang tunggu keberangkatan. Nah, ini adalah orang-orang yang siap. Sehingga pada setiap saat sangkakala berbunyi, ia pasti diubah dalam tubuh kemuliaan. Persiapkan dirimu, abaikan kehinaan yang ada di depanmu. Banyak orang punya potensi untuk menyakiti hatimu, tapi mau sakit atau tidak hatimu tergantung keputusanmu. Ingat saudara, jangan salah ambil keputusan, karena fatal dampaknya keputusan yang salah akan membuat langkah ke depanmu itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan.
Jadi oleh karena itu saudara, marilah kita berikan hati kita untuk diterangi oleh Roh Kudus. Dia akan membawa saudara pada pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saudara akan mengenal Tuhan lebih lagi saudara. Bukan hanya dengan teori. Tapi ketika kau menghadapi proses dalam hidupmu. Kau menghadapi goncangan dan masalah. Ketika kau datang kepada Tuhan. Maka Roh Kudus akan menerangi hatimu untuk mengerti. Apa tujuan Tuhan izinkan itu terjadi. Ingat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada tujuan-tujuan baik Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan buat saudara dan saya. Jadi hasil akhirnya adalah pengenalan kepada Kristus. Kau akan kenali Tuhan di tengah prosesmu. Ketika engkau datang mau dimuridkan. Kau akan belajar mengenali Tuhan melalui teori-teori yang kau baca, yang kau dengar. Tetapi ketika kau diperhadapkan dalam situasi, kondisi, masalah atau proses kehidupanmu, disitulah kau akan kenali Tuhan. Dia Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan kau ketika kau mengalami kesulitan dalam ekonomi. Dia Tuhan adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh ketika engkau dalam keadaan sakit. Dia Tuhan adalah sumber damai sejahtera ketika engkau dalam keadaan dianiaya, dimaki dan dihina. Kau akan kenali Tuhan yang hebat. Sehingga engkau akan terharu. Ketika kau kenali Tuhan, kau akan terharu. Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Dan Tuhan memberi kekuatan ketika kita lemah. Tuhan membangkitkan semangat ketika kita tidak berdaya. Dan Tuhan yang memberikan kemampuan kita untuk melakukan ini dan itu. Bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Bukan perkara biasa, bukan perkara kecil. Perkara besar saudara. Karena kita dijadikan dan diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Dengan segala kemampuannya yang hebat itu juga ada pada saudara saya. Tapi seringkali kita membatasi kekuatan dan kuasa Tuhan. Kita sudah bilang gak bisa dan kita mulai memandang dengan cara pandang manusia yang terbatas. Seharusnya engkau percaya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ketika kau dipercaya, terimalah kepercayaan itu dengan penuh sukacita. Karena itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi keberhasilan kita bukan didapat dari usaha saudara sendiri. Tapi karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kita mau bersandar kepada Tuhan. Bertindak dengan integritas dan kita bersedia diterangi hati. Maka Tuhan yang akan menuntut saudara dan saya. Sampai kita tidak beraib dan tak bernoda alias sempurna, dan saudara akan cemerlang seperti bintang di dunia. Saudara akan berbeda dengan manusia dunia lainnya. Saudara akan menjadi manusia-manusia rohani yang hidup sepadan dengan Injil. Amin saudara, semua kita mau berhasil. Kalau mau berhasil ingat, saudara bersandarlah kepada Tuhan dan bertindaklah dengan integritas seperti apa yang kau baca, kau katakan, itu yang kita lakukan sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan biarlah hatimu diterangi senantiasa oleh terang Roh Kudus yang akan memimpin jalan saudara kepada kemuliaan lepas kemuliaan. Engkau akan dibawa naik-naik tidak turun. Kau akan diangkat menjadi kepala tidak menjadi ekor. Dan hari lepas hari jalanmu semakin terang. Hatimu penuh dengan nyanyian dan sukacita karena Tuhan. Demikian sahabat Penrobos. Biarlah saudara adalah orang yang berhasil karena Kristus. Menjadi orang-orang yang sukses karena Kristus. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita sudah pelajari tadi. Oke saudara, saya akan berdoa buat sahabat Penrobos. Biarlah kita adalah orang-orang yang selalu berhasil. Karena ada Kristus yang menyertai, memimpin, menuntut jalan kita. Mari kita arahkan hatimu dan angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk pengajaran yang kami terima hari ini. Kami belajar ternyata kami berhasil semua karena Tuhan. Kami mau Tuhan bersandar kepada kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu yang menyertai kami sampai hari ini. Sehingga kami bisa melayani-Mu. Kami masih bisa bernafas. Tuhan masih beri kesempatan untuk kami melakukan apa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau bertindak dengan integritas. Dan bersedia diterangi hati oleh Roh Kudus yang menuntut jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Penrobos, biarlah sahabat Penrobos selalu mau belajar menjadi murid-murid yang tidak terhentikan, mau terus menjadi penerobos. Oleh karena itu saya tetap mengundang sahabat Penrobos bergabung bersama kami. Boleh catat nomor di bawah ini dan saya akan berikan link Zoom untuk kita sama-sama belajar menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.